Tapi saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata nih orang Kristen, maaf kata ya, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi? Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh nggak ada niat jadi pendeta, betul. Nggak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Nggak ada niat saya. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, Shalom Vano, Anda gimana kabarnya? Gembala langsung bilang gini, Vano, Anda, kalian berdua jadi TO. Saya bingung, saya tanya, maksudnya jadi TO gimana Om? Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh. Saya makin kaget, saya tanya lagi, maksudnya mau dibunuh gimana Om? Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum. Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini. Di saat itu harusnya kalian berdua panik. Di saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Sebelumnya saya mau sampaikan ya teman-teman, banyak yang DM ataupun WA menanyakan kepada saya mengenai Yosua Yasin ini. Orang yang mengaku sebagai pembakar gereja. Bahkan 3 gereja sudah dibakar. Banyak yang nanya kepada saya, apakah sudah dilaporkan? Terus apakah dia sudah pernah menjalani hukuman atas kejahatan yang dia lakukan? Di sini saya mau sampaikan bahwa Yosua Yasin itu tidak pernah ditangkap. Ini yang teman-teman harus tahu. Kenapa tidak pernah ditangkap? Padahal sudah jelas kesaksiannya mengakui bahwa dia membakar gereja. Nah, ini yang membingungkan teman-teman. Saya juga nggak ngerti, padahal video dia viral. Dari tahun lalu dia sudah viral, teman-teman. Dia sudah viral, dan yang jadi masalah, kenapa pihak kepolisian belum memanggil untuk dimintai keterangan atas kejahatan yang pernah dia lakukan. Karena setahu saya, tidak ada gereja yang dibakar. Nggak ada gereja yang dibakar oleh dia. Hanya sengaja membuat kesaksian palsu demi tujuan apa? Menjelekkan agama Islam. Biar kesannya waktu dia di Islam, itu dia adalah Islam yang radikal. Ya. Dan juga menunjukkan bahwa di Islam itu memang diajarkan. Diajarkan untuk membenci agama Kristen. Saking bencinya gereja dibakar. Jadi ini sebenarnya seharusnya kepolisian memanggilnya untuk dimintai keterangan. Kalau memang dia bakar, dia harus mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, kejahatan tersebut, membakar gereja. Kalau terakhir, dia sampaikan, oh enggak, itu untuk main-main saja, kesaksian palsu. Dia menipu, maka dia juga harus terjerat pemberitaan bohong, teman-teman. Menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Karena gara-gara dia, orang-orang Kristen memandang Islam sebagai agama yang jahat, agama yang kejam, agama yang sadis, agama yang tega membakar rumah ibadah orang lain. Artinya, pernyataan dia sudah melukai umat muslim yang ada di seluruh dunia. Pernyataan dia membuat perpecahan. Jelas itu. Karena dia menggambarkan agama Islam sebagai agama yang jahat. Ini kan satu tindakan yang benar-benar tidak bermoral. Memecah belah umat beragama yang ada di Indonesia. Ini isu yang sangat sensitif, teman-teman. Berbahaya sekali. Dan kita bisa lihat murtadin-murtadin itu memang disiapkan. Ya, murtadin-murtadin itu diberikan skenario untuk membuat kegaduhan, untuk memfitnah agama Islam. Bahkan kita tahu tahun lalu pendeta Yusuf Manubulu itu juga ditangkap karena terbukti membuat skenario kepada
Aman Suherman untuk berpura-pura menjadi murtadin yang waktu masih muda juara MTQ, waktu masih kecil juara MTQ. Ini kan fitnah yang jahat gitu. Seakan-akan wah, orang yang sangat Islam saja, Islami saja itu bisa murtad. Artinya apa? Artinya yang benar itu yang sebelah gitu. Islam salah. Ayo keluar dari Islam. Kan tujuannya itu. Mainstreanya, niatnya mempengaruhi orang agar orang berpikir agama Islam itu salah. Agar orang berpikir agama Islam ini jahat. Padahal kalau kita lihat kualitas dari murtadin, mohon maaf, kita lihat kualitas murtadin. Dulu, kita lihat Kiki Fatmala. Dia murtad. Oke, nggak ada masalah. Karena di Islam pun dia nggak pernah kita lihat menjadi seorang muslimah yang benar. Mohon maaf, menurut kacamata kita nggak benar. Banyak orang murtad karena tidak mengenal agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, orang murtad karena memang tidak mau terikat. Contoh, pendeta Bluku Suntur Saipudin Ibrahim. Dari mulutnya sendiri mengakui apa? Nggak enak di Islam, harus sholat, harus puasa. Usaha pun ada halal dan haram. Padahal yang haram yang harum, dia bilang. Yang haram ini yang enak, yang cepat kaya. Si Saipudin yang ngomong. Artinya dia murtad, itu nggak apa-apa. Umat muslim nggak pernah ada masalah dengan orang mau murtad. Terlepas alasan kamu karena perut, di bawah perut, ya. Itu biasa. Dari dulu udah banyak yang murtad karena hal itu. Banyak sekali orang yang murtad karena ditawari, hutangmu akan lunas. Ya, dia hutang dengan orang kafir. Orang kafirnya bilang, hutangmu lunas. Karena banyak kan. Kalau Pak Cik bilang bank 47, pinjam 4, bayarnya 7. Artinya bank-bank lintah darat ini, koperasi-koperasi lintah darat ini, itu banyak dimiliki oleh orang kafir. Dan banyak juga yang ditawari, hutangmu lunas kalau kamu ikut atau murtad dari agama Islam. Ya, murtad. Jadi, kalau yang seperti itu kita udah biasa. Apalagi Islam memang membebaskan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu. Nggak ada urusan dengan kami. Cuman, tolong jangan fitnah. Jadi, ada orang Kristen ya, mohon maaf, yang salah sangka dan komentar di video-video saya bilang gini, wah kalian ini ya, orang murtad pun, kenapa? Direcokin. Kenapa orang murtad digangguin? Loh, kita nggak ganggu. Yang jadi masalah adalah fitnahan yang mereka buat. Ini yang kita nggak tahan. Mau murtad, silakan murtad. Jangan buat fitnah. Jangan buat berita bohong. Jangan menjelekkan agama Islam seakan-akan Islam itu agama yang jahat. Padahal murtadin-murtadin ini, kalau kita coba, kita uji, apa benar? Ya, apa benar yang pertama dia murtadin? Apa benar dia pernah di Islam? Kan gitu. Atau yang kedua, kalaupun dia memang benar pernah di Islam, apa dia mengenal? Apa dia tahu tentang Islam? Ternyata enggak, teman-teman. Mohon maaf. Bahkan hal paling dasar, Al-Fatihah saja mereka nggak bisa. Bayangkan, ada orang ngaku Muslim taat lagi, yang nggak tahannya itu. Ya, paling nggak tahan tuh mengaku, saya adalah Muslim yang sangat taat, saya juara MTQ, saya dulu sangat Islami sekali. Tapi nggak bisa Al-Fatihah. Apa-apaan itu, teman-teman? Apa-apaan? Itu seperti ada orang Kristen ngaku Kristen. Ya, ngaku Kristen, teman-teman. Tapi nggak tahu siapa Bunda Maria. Oh, Bunda Maria siapa ya? Tetangganya ya? Tetangga Yesus. Apakah seperti itu? Coba saya tanya. Kalau ada orang ngaku, oh, saya dulu mantan dari Kristen. Saya mualaf, saya dari Kristen. Terus ditanya, siapa Bunda Maria? Oh, saya nggak tahu Bunda Maria siapa. Menurut kalian, itu gimana? Itulah yang kami rasakan dengan kesaksian murtadin-murtadin ini. Mohon maaf, kita cek. Ya, Widya. Saya dari Muslim. Saya berlatar belakang keluarga semua haji, termasuk saya. Orang tua saya Islam Muhammadiyah. Saya sekolah pesantren, tepatnya di kota Sulawesi. Dan di pesantren itu saya pernah mengikuti namanya MTQ atau STQ. Kali ini kita akan bahas tante-tante murtadin yang ngakunya berlatar belakang dari keluarga yang semuanya sudah pernah naik haji, termasuk dia. Kemudian tante murtadin ini mengatakan kalau orang tuanya itu adalah Islam Muhammadiyah. Nah, perlu kalian ketahui, Islam itu ya Islam saja. Umat Islam semuanya tahu
gak akan pernah ditemukan istilah Islam Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi, bukan istilah yang melekat seperti yang dikatakan oleh Tante Murtadin ini. Setelah itu, Tante Murtadin mulai dramanya dengan pengakuannya sebagai berikut. Dan di situ juga saya pernah selama Muslim saya sudah pernah menjalani yang namanya kalau khatam Al-Quran ya, khatam Al-Quran. Di keluarga saya diajarkan namanya sholat 5 waktu itu tidak pernah berhenti. Dalam satu hari 3 kali saya belajar tentang Islam, mengaji dari Iqra sampai juz. Pak Bobon tidak salah dengar. Udah pernah khatam Al-Quran dan pernah nyantri di pesantren, tetapi aneh bin ajaibnya, Tante Murtadin terlihat bento dan terlihat bahlul ketika dia berucap mengaji dari Iqra sampai juz. Kampret. Nah, dari kebotolan yang dia lakukan itu, istilah belajar Iqra sampai juz hanyalah ucapan yang sering kali diucapkan oleh para kaum yang sama seperti dia. Kalau pernah Islam beneran, pasti nggak akan pernah ngarang-ngarang istilah seperti itu. Dan yang bikin gemes, Tante Murtadin ini mengungkapkan halusinasinya seperti saya memilih Tuhan Yesus. Dari sempat saya kecelakaan, koma 10 hari dan dirawat di rumah sakit di Jakarta. Di situ saya tidak tahu dan sempat kecewa di saat saya koma. Yang datang itu kenapa bukan Tuhan yang selama ini yang saya sembah. Saya heran, di saat saya koma itu jidat saya ditepuk dengan kata, maukah engkau mengikut saya? Saya di situ terdiam, tidak menjawab apa-apa. Tapi setelah itu, setelah bayangan itu datang, kenapa saya bisa bedakan? Kalau datang itu Tuhanku yang sebelumnya, itu tulisan Allah saya tahu. Tapi ini datang dengan tongkat yang 1 meter, itu Yesus salib. Nah, tiba-tiba saudara saya video, dia ngerasa bercanda, dia bercandain saya, bilang, kamu kenapa? Kamu ngeliat apa? Kamu sadar nggak ngomong ini? Kata dia gitu. Itu di rumah sakit Susada ya. Diliatin gini. Saya sampai heran, sampai bingung, sampai diam dan tidak berkata-kata apa-apa. Dan setelah itu saudara saya bilang, eits, temu lawak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Temulawakers dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah Tuhan yang patut disembah, dan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang gak serupa dengan makhluk. Lalu bagaimana jika ada manusia yang hendak menyerupakan Tuhan dengan makhluk? Kemungkinan manusia tersebut seperti yang nampak di layar ini ya. Umat Islam gak akan pernah mengatakan dan gak akan pernah meyakini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala datang serta menampakkan diri kepada manusia walau hanya sebagai tulisan berupa nama Allah. Nah, oknum macam Tante Murtadin ini bisa kita prediksi dari ucapannya tersebut, dan bisa kita katakan kalau sebenarnya memang dia itu Oten betina. Dan untuk urusan dia melihat Yesus atau salib tersebut, biarkan saja,
karena bagian itu adalah dari halusinasinya. Kita iyain aja biar seneng. Mari kita lanjut tontonin hiburan dari Tante Murtadin yang ngakunya pernah naik haji. Banyak banget kuasa Tuhan. Kenapa saya sampai memutuskan untuk mengikut Tuhan? Dari 2007, itu saya belum yakin. Saya masih ragu, karena saya masih mendalami agama saya sebagai seorang muslim, sebagai seorang haji. Di keluarga saya itu betul-betul yang namanya sholat jamaah, sholat sunnah, makan sunnah. Nggak ada sejarah macam begitu. Puasa sunnah, semuanya saya jalani. Tapi semenjak saya kena kena insiden itu, saya lepas, saya ragu, karena di mana saya yang lagi sekarat, yang datang Tuhan Yesus. Saya berterima kasih di antara dua Tuhan, berterima kasih di Tuhanku atau di Tuhan Yesus. Kampret. Jika dia benar-benar dari Islam, berarti dia lemah. Tetapi jika didengar dari statementnya itu, sudah terlihat kalau dia hanya ngaku-ngaku pernah Islam. Demi menjalankan misinya untuk melemahkan akidah umat Islam, Tante Murtadin rela menipu di depan publik dengan dusta secara terus-menerus. Melalui kesaksian rohani yang dianggapnya memberkati dan bermanfaat, ternyata sebenarnya kesaksiannya itu menyesatkan, dan kesesatan itu adalah jalannya setan. Lanjut tontonin Tante Murtadin yang ngakunya pernah di pesantren dan ngakunya pernah terpilih mengikuti MTQ. Yuk kita saksikan. Di dalam pesantren, saya itu terpilih mengikuti MTQ. Orang masih meragukan kalau saya itu katanya sudah Kristen, cuma pura-pura aja dari Islam masuk Kristen. Saya di sini ingin membuktikan, atau kalau diizinkan, saya akan membuktikan saya Muslim dan pengikut Tuhan Yesus. A few moments later. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf suara saya seperti ini karena saya Kampret. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah, Allah yang menjaga agama ini. Tante Murtadin telah membuktikan kepalsuannya melalui mulutnya sendiri. Ada yang masih percaya? Salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Hari ini saya berjumpa dengan seorang bapak yang baru percaya dengan Tuhan. Beliau dari seberang, sama-sama seperti saya dari seberang, tapi beliau sudah percaya dengan Tuhan, baru percaya dengan Tuhan. Mari kita sapa dengan bapak. Dengan bapak siapa ya? Pak Mansur. Pak Mansur. Pak Mansur sebenarnya aslinya dari mana itu? Aslinya dari Makassar. Jadi Pak Mansur orang Makassar ya? Ya. Jadi bapak orang Makassar? Orang Makassar asli. Mamanya juga orang Makassar? Iya, bapaknya orang Makassar asli. Waktu Muslim dulu, apa yang Pak Mansur lakukan? Waktu Muslim dulu, ya rajin sholat, rajin ibadah. Tapi rajin ibadah itu saya rajin tidak sholat pernah, ya? Rajin sholat. Tapi sholat itu cuma begitu. Suruh mengaji, tapi artinya mengerti. Mengaji, artinya ya? Ini karena yang menuntun saya mengaji orang buta huruf lagi.
dan bagaimana lelucon yang dia lakukan itu. Mas jadi tahu bagaimana? Tidak bisa membaca bahasa Indonesia, jadi cuma menghafal Al-Quran. Jadi Pak Mansur paling tidak sedikit tahu tentang Al-Quran ya? Sedikit tahu. Ya. Apa? Coba ada ayat tertentu yang masih diingat, bisa baca sedikit? Saya ingat itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang saya bacakan itu saya tidak mengerti artinya apa karena ini ada dijelaskan. Eits, temulawak nih. Yang tadi mengenai banyak yang ngebully, mungkin masih banyak yang kurang percaya kalau Bu Rita ini dulunya Islam. Mungkin bisa dibuktiin Bu gimana caranya? Ada bukti kah dulunya Islam begitu? Atau Ibu dulu belajar Islam sejauh mana sih? Dulu aku baca setiap hari itu orang Minang sampai hari ini. Kan anak saya sempat tinggal di sana kemarin ini berapa tahun. Sampai hari ini spasi ke surau. Nah, saya itu ngaji Al-Quran itu lancar banget dulu gitu. Karena buat saya gampang banget, cuman baca doang kan gitu. Cuman kan nggak kita cuman baca aja kalau misalnya bisa dicontohin Bu, masih ada yang inget nggak? Yang saya ingat paling Al-Fatihah doang tuh atau apa tuh? Ya coba dah Al-Fatihah ada sedikit aja Bu. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Aku kalau lupa maliki yaumiddin yahdinas siratal mustaqim. Aku udah lama banget. Gak ada yang bener. Iya teman-teman, kita akan bandingkan ya. Kita akan bandingkan dengan orang gila aja. Kalau saya bandingkan dengan orang biasa, mohon maaf, ini merendahkan saudara-saudara saya. Jadi kita bandingkan saja dengan orang yang ODGJ aja lah. Ya, kita bandingkan dengan yang ODGJ, kira-kira menurut kalian, pintaran mana? Orang ODGJ atau mereka? Bayangkan, ODGJ saja itu tetap bisa Al-Fatihah. ODGJ aja tetap bisa Al-Fatihah, teman-teman. Tetap ingat, walaupun ODGJ, mereka normal. Masa lebih parah dari ODGJ? Kita lihat. Coba ngaji. Alhamdulillah. Ngaji. Saya itu orang Gunung Halu, pang cantiknya. Iya, ngaji dulu. Temannya si Teteh di sana, bener swear aing mah teh tuh. Ngaji. Teh jeung si Aa. Auzubillah. Ngaos mah di Paep. Ya, auzubillah. Sareng di Pak Oman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ciuman Alan. Iya, kalian sudah lihat ya. Bahkan ODGJ saja masih ingat Al-Fatihah. Kenapa? Karena itu memang tertanam di alam bawah sadar kita. Kenapa bisa tertanam? Ya karena itu fondasi awalnya. Fondasi yang paling awal. Jadi nggak mungkin lupa, teman-teman. Ya, kalau ada yang ngaku lupa itu udah kelewatan sekali. Mohon maaf, itu udah kelewatan dan tidak bisa tertolong. Ya, udah nggak bisa tertolong kalau ada orang lupa Al-Fatihah. Bahkan orang gila saja masih ingat. Jadi menurut kalian murtadin ini kelasnya seperti apa? Mohon maaf, kalau saya bilang dia lebih bodoh dari ODGJ, lebih goblok dari ODGJ, kira-kira pantas nggak? Kira-kira cocok nggak? Menurut kalian tuh menghina nggak? Saya rasa kalau saya bandingkan murtadin ini dengan orang ODGJ, ya mohon maaf, ODGJ pun tersinggung. ODGJ pun tersinggung, karena murtadin ini tingkatannya tuh jauh di bawah mereka. Dibandingkan dengan ODGJ aja mereka nggak pantas.
Ya, kalian bisa bayangkan, bandingkan dengan ODGJ saja, mereka nggak pantas. Boro-boro dengan yang lain, sama ODGJ aja nggak pantas. Ya, itu faktanya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan sebagai ya referensi lah buat teman-teman Kristen untuk menilai bagaimana kualitas orang-orang ini, bagaimana tipuan demi tipuan yang dibuat oleh orang-orang ini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.